Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah lagu-lagu pujian berirama dangdut boleh ditengahkan di dalam event pujian dan penyembahan di gereja? Ini perlu dilihat dari beberapa sudut pandang ya Bapak Ibu ya. Dari sudut pandang teologis, ya, kontekstual budaya, dan edifikatif atau pembangunan iman jemaat ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan kupas satu persatu ya. Pertama dari sudut pandang teologis ya Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan itu bukan soal gaya musik ya Bapak Ibu, tapi soal hati yang mengarah kepada Allah ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan utamanya Bapak Ibu, apakah irama dangdut itu membantu atau mengganggu umat di dalam menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Ini, jika musik tersebut mengalihkan fokus dari Allah ke emosi atau tubuh ya, menjadi batu sandungan bagi sebagian jemaat, membawa asosiasi duniawi yang kuat, misalnya sensualitas dan seterusnya, maka sebaiknya dihindari di dalam konteks ibadah publik. Nah, dari sudut pandang kontekstual dan budaya, Yesus dan para rasul berbicara dan melayani di dalam konteks budaya orang Yahudi dan Yunan pada zaman mereka. Demikian pula gereja perlu memahami budaya lokal ya. Di Indonesia, dangdut adalah musik rakyat yang populer dan punya kekuatan menjanjikan banyak orang ya, terutama dari kalangan akar rumput ini. Dalam pelayanan misi atau kebaktian di daerah, terutama di pedesaan, irama dangdut itu bisa menjadi jembatan budaya untuk menyampaikan Injil dengan cara yang lebih akrab. Namun tetap harus bijaksana Bapak Ibu. Lirik harus tetap alkitabiah, harus tetap membangun iman dan menghormati kekudusan Allah. Penting ini Bapak Ibu. Aransemen harus menghindari kesan sensual yang melekat pada banyak lagu dangdut duniawi. Nah, dari sudut pandang edifikatif ya, apa lagu ini membangun jemaat Bapak Ibu? 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, segala sesuatu harus dilahirkan untuk membangun. Musik termasuk iramanya harus membangun jemaat, bukan sekedar menghibur atau memancing emosi. Coba Bapak Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri, apakah pujian dangdut itu membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan? Apakah itu membuat jemaat menjadi lebih bersukacita di dalam Tuhan, atau malah tergoda ke dalam hal-hal duniawi? Jadi, kapan sebaiknya lagu rohani dangdut itu mungkin tepat digunakan Bapak Ibu? Di dalam konteks ibadah minggu atau formal, sebaiknya tidak, untuk menjaga kekudusan dan kekusukan. Di dalam KKR, ibadah kampung, KKR pemuda, bisa dipertimbangkan dengan aransemen yang sopan. Di dalam outreach atau misi di desa, sangat mungkin jika dikemas di dalam syair yang penuh hikmah. Di dalam lagu pembuka atau hiburan rohani, bisa ya diselingan dan membangun situasi Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, boleh atau tidaknya lagu pujian berirama dangdut di dalam ibadah itu tergantung pada motivasi dan isi lagunya. Apakah memuliakan Tuhan? Tergantung juga respons jemaat. Apakah membangun atau justru mengganggu?
tergantung juga dari konteks penggunaannya, formal, informal, atau untuk misi. Yang terutama bukan iramanya, tetapi apakah hadirat Tuhan nyata dan umat dibangun oleh lagu itu. Gitu Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati.